Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Raditya Mirza dengan NIM 20030184057 dari kelas PFU 2020. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis fenomena alam yang pernah terjadi di Indonesia, yakni gempa bumi dan tsunami di Aceh tahun 2004 melalui media poster ini. Secara umum, info info mengenai gempa dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Berikut merupakan peta Sumatera, yang di sini ada Provinsi Aceh Darussalam yang ditunjukkan oleh anak panah. Di sini merupakan titik pusat gempa dan tsunami yang melanda Aceh. Gempa bumi dan tsunami di Aceh ini terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004. Terjadi pada pukul 7:58 waktu Indonesia Barat. Gempa bumi tersebut memiliki kekuatan sekitar 9,1 sampai 9,3 magnitudo. Gempa dirasakan selama 10 menit diikuti dengan tsunami setinggi 15 sampai 30 meter dan kecepatannya mencapai kurang lebih 100 meter per detik. Penyebab gempa bumi dan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Gempa di Aceh yang dapat menyebabkan tsunami ini termasuk kategori gempa tektonik, dikarenakan pergerakan lempeng bumi di bawah Pulau Sumatera termasuk Provinsi Aceh. Secara rinci, terdapat dua kemungkinan besar yang mengakibatkan gempa bumi dengan kekuatan 9,1 sampai 9,3 magnitudo ini terjadi di Provinsi Aceh. Yang pertama yakni zona subduksi. Zona subduksi ini terjadi pertemuan lempeng Indo-Australia yang menyusup di bawah lempeng Eurasia dengan kecepatan 50 sampai 70 meter per tahun, 70 mm per tahun di bawah paling Sunda. Berikut ini penggambarannya. Ini merupakan lempeng Indo-Australia, sedangkan di sini merupakan lempeng Eurasia. Ketika lempeng Indo-Australia ini menyusup pada lempeng Eurasia, maka akan mengakibatkan pergeseran lempeng bumi sehingga dapat menimbulkan gempa bumi yang kekuatannya sangat besar dan dapat mengakibatkan atau berpotensi menimbulkan tsunami. Yang kedua yakni ada zona patahan Sumatera. Zona patahan Sumatera ini merupakan adanya sesar Semangko dan sesar Mentawai. Ketika dua sesar ini terjadi pergerakan, maka kemungkinan besar juga akan mengakibatkan pergeseran dari lempeng bumi, sehingga dapat menimbulkan gempa bumi dengan potensi menimbulkan tsunami. Sesar Semangko merupakan deretan dari jalur ini. Ini merupakan sesar Semangko, sedangkan yang ini merupakan sesar Mentawai. Selanjutnya, dapat kita lihat melalui ilustrasi gambar berikut, dapat menjelaskan mengenai proses terjadinya tsunami. Proses terjadinya tsunami awalnya, mari kita lihat tanda lokasi berikut. Ini merupakan lokasi terjadinya gempa. Ketika selanjutnya kita telusuri lagi di bawahnya. Ini merupakan laut, di bawah laut merupakan ada kerak samudra. Ketika pusat patahan ini berada di sini, kemudian patahan ini akan memusat. Patahan ini akan memusat sehingga menimbulkan pusat patahan. Pusat patahan ini akan menyebabkan patahan tersebut menyebar yang awalnya menyebar dari sisi horizontal. Perubahan patahan juga akan mengakibatkan perubahan patahan secara vertikal. Ketika patahan ini sudah menyebar, maka air laut akan mengalami pusaran. Pusaran ketika terjadi penumpukan energi, maka dapat mengakibatkan ketinggian. Ketinggian tersebut mencapai 15 sampai 30 meter dan kecepatannya akan 100 meter per detik ketika mencapai daratan. Ketika mencapai daratan ini, maka air laut akan melanda semua apa yang dilewatinya. Hal ini yang mengakibatkan
gempa bumi menimbulkan gempa bumi dengan potensi adanya tsunami. Ketika terjadinya gempa bumi dan tsunami di Aceh ini akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat dan masyarakat atau penduduk Aceh. Yang pertama, ada kerugian finansial di segala sektor dengan jumlah 23,8 triliun. Selanjutnya akan menimbulkan korban meninggal dunia sebanyak 230.000 jiwa. Selain itu, tidak hanya dirasakan eh, oleh masyarakat Provinsi Aceh saja, hal ini juga akan berdampak pada 15 negara di sekitar. Bagaimana cara kita untuk menanggulangi gempa dan tsunami di Aceh tersebut? Maka dapat dikategorikan sebelum bencana terjadi atau pasca bencana terjadi. Sebelum bencana terjadi, memberikan peringatan dini adanya gempa dan tsunami dengan alat pendeteksi. Hal ini mungkin bisa dilakukan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang berada pada naungan pemerintah, memberikan peringatan dini dengan menggunakan alat pendeteksi tersebut. Ketika adanya pergerakan lempeng ataupun hal yang aneh terjadi pada laut, kita akan tahu dengan bunyi pada alat pendeteksi tersebut sehingga tidak akan menimbulkan korban meninggal dunia yang begitu banyak. Yang kedua, dari segi pribadi masyarakat sendiri harus ada kesiagapan dalam menghadapi bencana ini. Maka harus diadakannya pelatihan menanggapi kesiagapan bencana khususnya gempa dan tsunami. Kesiagapan ini bertujuan untuk menguatkan mental dan fisik masyarakat ketika bencana tersebut sudah terjadi. Selanjutnya yakni ada pasca bencana terjadi. Pasca bencana terjadi memberikan bantuan kepada korban gempa dan tsunami di Aceh. Hal ini bisa dilakukan baik itu pemerintah maupun swasta maupun masyarakat yang berinisiatif membantu mendonasikan bantuan berupa apapun, baik itu makanan, uang, ataupun yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Hal ini saya sampaikan bertujuan untuk mengenalkan kepada kita semua mengenai mitigasi bencana, kesiagapan tentang bencana ketika bencana itu sebelum terjadi ataupun ketika terjadi ataupun setelah terjadi. Hal ini agar mendorong masyarakat Indonesia untuk siap siaga dalam bencana tersebut dalam segi fisik maupun mental. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.